Hormat terus.
Bangsa Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat kemerdekaan. Dengan semangat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorong oleh keinginan luhur upaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia mengatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Polmas Desa Greneng Timur, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan anak-anakku dari kelas 1 sampai kelas 9 yang saya cintai dan banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih atas rahmat, hidayah dan karunia-Nya. Kita masih diberi nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan upacara bendera memperingati hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-77. Dan yang kedua kalinya selawat serta salam kita aturkan ke junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan teriring ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan juga mudah-mudahan kita kelak akan mendapat syafaat dari Nabi kita. Amin amin ya rabbil alamin. Bapak Ibu yang saya hormati dan anak-anakku yang saya cintai dan banggakan, kalau kita kembali ke sejarah bahwa bangsa Indonesia mengalami penderitaan yang cukup panjang, yaitu bangsa Indonesia telah dijajah oleh beberapa negara Eropa dan negara Asia. Beberapa negara Eropa itu diantaranya adalah Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris, Prancis, dan juga negara Asia yaitu Jepang. Ada 6 negara yang pernah menjajah Indonesia. Tetapi yang paling lama menjajah Indonesia adalah bangsa Belanda, yaitu mulai datang ke Indonesia tepatnya pada tanggal 11 Maret tahun 1602 di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Belanda cukup lama menjajah Indonesia, yaitu kurang lebih 350 tahun atau 3,5 abad. Setelah itu datang lagi bangsa Asia, yaitu Asia Timur, yaitu bangsa Jepang, datang ke Indonesia lagi, tepatnya pada bulan Januari tahun 1942. Dia mendarat pertama kali di Tarakan, yaitu di Kalimantan Timur. Setelah itu sekitar bulan Maret dia datang lagi, dia mendarat di Kepulauan Banten, yaitu pada tahun 1942 juga, pada tahun yang sama.
Bangsa Jepang menjajah Indonesia kurang lebih 3,5 tahun. Tetapi penderitaan rakyat Indonesia cukup menyedihkan. Kenapa? Karena bangsa Jepang itu adalah sangat kejam. Sehingga waktu itu juga dia menjadi yang berkuasa di daratan Asia ini. Sehingga ada gerakan yang disebut dengan gerakan 3A, yaitu Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia. Kemudian yang ketiga, Jepang Pemimpin Asia. Dialah yang berkuasa pada waktu itu. Dan juga penderitaan rakyat Indonesia memang menyedihkan. Dia melaksanakan kerja rodi, tanam paksa, sehingga rakyat Indonesia cukup menderita. Tapi tidak lama kemudian bangsa Indonesia tidak tinggal diam. Dia mempunyai inisiatif supaya bangsa Indonesia bebas dari penjajahan. Singkat cerita, pada waktu itu juga Jepang, tepatnya di kota Hiroshima dan Nagasaki, dilepaskan bom atom oleh tentara sekutu. Akhirnya bangsa Indonesia pada waktu itu bergegas untuk melaksanakan kemerdekaannya, yaitu tepatnya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Tepatnya pada hari Jumat jam 10 pagi, yaitu di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Waktu itu presiden yang pertama, yaitu Insinyur Soekarno, memproklamirkan kemerdekaannya. Pada waktu itu juga bendera yang dikibarkan adalah bendera hasil jahitan dari Fatmawati Soekarno Putri, masih pakai jahitan tangan, tidak seperti sekarang sudah bagus benderanya. Nah, kemudian waktu itu juga naskah proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Nah, itulah rentetan sejarah bangsa Indonesia. Nah, sekarang tinggal kita bagaimana untuk melanjutkan, mempertahankan kemerdekaan itu. Tentu anak-anakku sekalian, untuk mempertahankan kemerdekaan itu tentu lewat pendidikan. Anak-anak harus rajin sekolah. Setelah tamat SD, langsung melanjutkan ke SMP. Lebih-lebih sekarang SMP sudah ada di tempat yang sama, tidak perlu pergi jauh-jauh. SMP itu sebenarnya sama dengan yang lain. Di sini juga guru-gurunya juga banyak yang sudah bersertifikat pendidik. Jadi guru profesional sama dengan guru-guru SMP yang lain. Bahkan guru-gurunya juga lengkap semuanya. Kemudian setelah tamat SMP, jangan sampai di situ. Memang secara aturan program pemerintah adalah mencanangkan belajar 9 tahun. Tapi jangan sekedar itu saja sampai SMP. Silahkan kalian melanjutkan ke SMA bila perlu sampai perguruan tinggi. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Pada pembina upacara, hormat!
barisan yang paling kanan.